Alkitab, aplikasi Alkitab ya, bisa dilihat di dalam firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, saat malam hari ini kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2. Ini satu ayat aja, ayat yang pertama. Filipi pasal 2 ayat yang pertama, saya langsung bacakan. Nasihat, ini topik atau perikop LAI memberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini kita ulangi satu kali lagi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita saat ini namanya apa ini? Persekutuan Tuhan. Ini namanya persekutuan, saudara, persekutuan. Nah, di sini dikatakan di dalam Kristus ada persekutuan. Jadi ini perintah, ya, Bapak Ibu. Ya. Ini perintah, bukan bukan perintah dari gembala. Ya, bukan perintah dari siapa-siapa. Ini perintah dari firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi ini sudah sangat jelas. Makanya saya katakan tadi, ya, saling menasihati. Yang lebih senior menasihati yang lebih muda. Karena apa? Ini sudah jelas. Karena di dalam Kristus ada nasihat. Ini udah jelas ini. Ini nggak perlu lagi pakai tafsiran, menggali kata-kata ini. Ini udah lurus-lurus. Firman Tuhan katakan. Nah, ini luar biasa. Ini kalau dalam bahasa Wijewa bilang begini. Pasal yang kedua ini ya. Pasal 2, Filipi pasal 2 ini. Ya. Saya baca dalam versi Wijewa ya. Mungkin jangan sampai ada yang mungkin belum belajar bahasa Indonesia, tapi saya yakin semua belajar bahasa Indonesia. Amin. Nah, ini perhatikan bahasa Wijewa. Lemparan na mola rai. Wagi panu mabikina matanya. Wagi senang. Wagi persekutuan. Wagi pamana ora bikin. Itu kiyo. Ini lurusnya kalau terjemahan bahasa Wijewa kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, inilah kita, apalagi kita ini merantau, ya, disitulah tugas kita. Di dalam Kristus ini, ya, ada nasihat, ada persekutuan, ya, ada belas kasihan. Belas kasihan itu yang seperti apa? Belas kasihan itu ya melihat teman yang sebetulnya dia membutuhkan pertolongan, tetapi kalau kita tidak membantu, ini berbahaya. Membantu, minimal bukan membantu dari segi keuangan misalnya, tapi kalau kita punya berkat yang banyak bisa saja kita membantu. Tetapi membantu yang paling utama misalnya pada saat kalau punya kawan misalnya mengalami masalah, sumbangkan kata-katamu. Amin. Ya, memberikan kata-kata dalam nasihat itu sudah luar biasa. Itu artinya belas kasihan, ya, saling menolong, saling membantu. Ini kemarin luar biasa ini, waktu saya ditelepon
udah 2 minggu di perjalanan belum dapat kerja. Waduh, saya bilang, berapa orang? 13 orang. Waduh, 13 orang ini udah di perjalanan. Puji Tuhan, waktu pas saya hubung pihak perusahaan sini, asisten rupanya pas ada kerja. Ini luar biasa, puji Tuhan. Jadi pas saya hubung asisten dan mandor di pihak sini, langsung ada lowongan. Jadi luar biasa. Nah, cuma yang menjadi keraguan saya, karena udah begitu banyak orang-orang Sumba ini yang merantau nih, ya. Yang aneh bagi saya misalnya kalau KTP itu belum ada. Ini agak repot kalau KTP itu belum punya, apalagi kakak, ya. Ini saya yakin di sini kan waktu masuk sini itu kan udah saya dengar banyak yang belum punya KTP. Iya ya, banyak. Jadi ini makanya ini sengaja saya rekam supaya ini saya YouTube-kan. Saya YouTube-kan, maksud saya begini teman-teman, supaya pemerintah khususnya mereka di dinas kependudukan yang ada di Sumba Barat Daya ini bisa memperhatikan kita orang Sumba ini, ya, supaya mereka jangan main-main pada saat mereka mengurus. Kalau misalnya ada kita ini yang misalnya ngurus KTP, supaya mereka bisa mempercepat, diperhatikan. Nah itu, ini udah berapa kali nih? Iya, udah berapa kali ini orang-orang Sumba ini yang merantau sini yang saya bantu ini, susahnya itu yang yang nggak punya KTP ini susah kita carikan pekerjaan, karena namanya seluruh perusahaan ini kan butuh KTP, butuh kakak. Jadi semoga ini kan ada berapa ini, hampir kemarin dari 13 orang kalau nggak salah hampir 10 orang yang nggak punya KTP, ya. Iya kan? Iya. Lumayan itu belum punya KTP. Hampir 10 orang. Jadi itu maksud saya. Semoga ini menjadi perhatian. Ini udah 2 bulanan ya di sini ya. Masuk 2 bulan ini ya. Iya. Nah, ini udah masuk 2 bulan. Jadi semoga kawan-kawan yang lain yang merantau ke sini bisa mengurus berkas lagi di sana dengan baik. Dan yang menjadi harapan saya, dinas kependudukan bisa memperhatikan orang-orang yang urus KTP, karena yang merantau di Bali banyak, kemana-mana itu banyak. Nah, ini aja contoh aja, kita yang merantau ke sini ini kan banyak yang belum punya KTP. Semoga nanti kalau siapapun yang bisa mengurus ke dinas kependudukan, dari pihak dinas kependudukan, supaya ada perhatian khusus. Jadi teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat malam hari ini, ya, singkat saja saya sampaikan, ya, singkat saja. Ingat pesan firman Tuhan saat malam hari ini, karena ini ibadah perdana kita. Pertama kali kita memulai ibadah ini. Jadi ingat, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini bukan perintah pendeta kita ibadah saat ini. Ini perintah firman Tuhan. Jadi harapan saya, kita tetap aktif di dalam ibadah. Amin. Amin. Nanti sebentar habis ibadah ini, habis khotbah, nanti kita akan sharingkan bagusnya seperti apa dalam sebulan. Dalam sebulan. Apakah 2 kali kita adakan atau sekali kita adakan? Nanti sebentar kita akan bahas itu. Sekarang kita fokus dulu ke firman Tuhan. Jadi teman-teman, tadi udah saya sampaikan bahwa di sini sudah cukup lama dan ada begitu banyak masalah orang-orang yang merantau di sini, terlebih khusus ini orang-orang dari timur ini. Ya, dan bahkan pernah saya tangani kasus yang kawan-kawan dari Sumatera. Jadi satu
hal yang saya lihat bahwa kurangnya bimbingan rohani, ya, kurangnya macam ibadah-ibadah seperti ini, ya. Tadi udah saya sampaikan waktu sebelum mulai khotbah bahwa ada satu tempat karena kejadian, karena ada teman tetangga yang selamatan, ya berangkatlah ke sana. Tahu-taunya, ya ini feeling saya, mungkin ada temannya yang nggak senang dengan dia, jadi karena lihat dia lagi main judi, lagi main kartu, udah dilaporin ke kepolisian. Padahal orang itu kan namanya selamatan, biasanya di mana-mana itu saya lihat kalau orang lagi selamatan itu kan ada yang namanya santai-santai main kartu. Nah, biasanya itu semua suku itu hampir Dayak sama Timur itu biasanya hampir sama. Kalau ada acara kematian misalnya ada yang namanya main kartu misalnya. Tapi waktu itu selamatan acaranya. Tapi itulah seperti cerita saya tadi, saya dari Bangkal sini tembak ke Polres, udah nggak bisa lagi. Dari Polsek bilang ini yang menyuruh kami melakukan penangkapan ini dari sana, dari pusat katanya. Jadi kami cuma piket di sini, ini dititipkan, jadi nggak bisa lagi. Mau nggak mau kasusnya harus berjalan. Jadi itu teman-teman, hati-hati. Kenapa saya cerita seperti ini? Hati-hati. Mau acara apapun itu, ini aja acara, itu ditangkap polisi. Apalagi mengadakan tempat untuk judi, ini berbahaya. Amin. Amin. Waspada teman-teman. Karena kita nggak tahu, jangan kita menganggap wah semua orang baik dengan saya. Belum tentu teman mainmu itu dia begitu baik dengan tetangganya di sana. Nah itu yang perlu kita waspadai. Kalau bagi kita misalnya nggak pernah bikin musuh, tapi teman main kartu kita di situ, nah itu maksud saya. Makanya selalu waspada saya katakan. Ya. Dan yang kedua, ada begitu banyak kesaksian yang saya pernah tangani teman-teman. Ini yang perlu kita ini. Ada lagi cerita satu. Orang ini menangis datang sama saya karena dia sudah kerja begitu lama, uangnya ini ditampung dulu pasca di sana pernah saya sampaikan, pasca gabungan keluarga Timur pernah saya sampaikan. Nah ini yang sekian banyak ini masih baru, jadi ini cerita ini saya ulangi lagi. Jadi ada satu kejadian teman, ini kisah nyata. Namanya kita itu hamba Tuhan kan, orang-orang itu kan teman-teman banyak yang sharing gitu bagaimana masalah ini menyelesaikan kasus ini, masalah seperti ini bagaimana menyelesaikan, kan banyak kawan-kawan gitu yang menyelesaikan. Jadi ada satu cerita begini, ada satu teman datang, ini orang Timur juga ya, dia kumpulkan uang itu pakai jerigen 20 antara 40. Bayangkan ini, ngumpulkan uang sudah penuh jerigen itu. Nah, ketemulah temannya yang satu. Ini kisah nyata ini. Ketemu temannya yang satu, diajaklah main kartu. Jadi semalam itu uang yang ditampung itu nggak ada uang lain, hanya dua macam, uang 50 sama uang 100.000 yang bulan-bulan itu. Penuh satu jerigen besar itu. Malam itu selesai. Waktu dia ketemu temannya yang menjudi ini, diajak ikutlah dia. Jadi malam itu selesai satu jerigen 5. Akhirnya dia kecewa, putus asa, datanglah dia sama saya. Gimana ini katanya. Jadi saya bilang begini, kalau namanya hidup ini, kalau orang nggak punya masalah, berarti itu bukan namanya dia nggak hidup lagi. Saya ngomong singkat aja kayak begitu. Nah, karena semua orang punya masalah, punya jalan cerita yang berbeda-beda. Nah, saya bilang. Jadi kalau untuk uang itu kan dikerjakan, kamu kumpulkan uang satu jerigen itu berapa hari? Saya bilang 2 tahun katanya.
2 tahun itu penuh satu jerigen 40 itu. Besar itu. Jadi setiap gaji itu dimasukkan jerigen sampai penuh satu jerigen itu. Nah, akhirnya, nah itu baru satu jerigen saya bilang. Sekarang mulai baru. Itu 2 tahun penuh satu jerigen. Sekarang fokuskan 2 tahun pasti penuh 2 jerigen saya bilang. Akhirnya itu. Jadi teman-teman, kenapa cerita ini saya ulangi? Artinya mengingatkan saya dengan kawan-kawan yang hadir saat malam hari ini tentang uang, hati-hati. Amin. Amin. Kami ada satu grup membahas, ya, itu grup namanya Sumba for Christ, ya. Tim pengurusnya itu adalah pendeta-pendeta semua, dan itu organisasinya ada. Nama organisasinya LSWI, Laskar Sarjana Indonesia, nama organisasinya. Dan itu sudah sah, sudah dapat izin dari Menkumham, itu sudah resmi organisasinya. Itu organisasi itu didirikan oleh orang-orang Sumba. Nah itu tujuannya, visi misinya adalah menjaga Sumba dari paham radikalisme. Itu adalah tujuannya. Nah, jadi disitulah kami banyak sharing. Ada teman-teman yang menyampaikan bilang begini, kami di Sumba ini, kami tujuan berusaha memperhatikan kawan-kawan yang dari Marantau ini katanya. Bagaimana mereka itu sharing dalam grup itu. Bagaimana kawan-kawan yang dari Marantau ini agar mereka itu bisa mengelola uang dengan baik. Agar uang-uang yang mereka bawa itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ada yang yang SMS seperti itu di grup. Jadi itu benar. Jadi kita ini kalau misalnya tentang keuangan, kalau kita nggak terlalu hati-hati, yang namanya uang ini kalau disimpan itu nggak akan jadi-jadi, dia makin banyak di dalam rekening. Percaya atau tidak, silakan dibuktikan sendiri. Saya udah coba uang itu saya tampung di rekening, dia nggak bertambah-tambah, malah berkurang terus. Maka langkah apa yang saya harus jalani? Daripada saya habiskan uang itu uang itu hilang sendiri-sendiri di rekening, mending saya beli kepingan. Harus begitu. Ada sepupu yang satu di sini juga kemarin udah merantau ke sana, udah pulang dia. Itu ya saya bilang, saya bolehlah, sudah cukup berhasil lah dia merantau ke sini. Nah, udah pulangnya kemarin itu syukuran tempati rumah baru, itu hasil dari sini, dari perusahaan dia bekerja. Jadi luar biasa. Jadi sebetulnya ini bagian dari firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya bicara tentang keuangan ini, baca firman Tuhan. Apa dikatakan? Di dalam Kristus ada apa? Nasihat. Ya. Jadi segala sisi firman Tuhan itu kena. Manfaatkan. Kelola uang itu dengan baik, teman-teman. Misalnya punya gaji 2 juta, 1 juta misalnya uang makan, yang 1 juta ini kira-kira dijadikan apa uang ini agar bisa menjadi bukti atau bisa menjadi sesuatu yang nggak rusak, yang nggak hilang. Kita harus punya ide seperti itu. Kalau nggak begitu, nggak jadi-jadi. Yang namanya uang itu nampung di rekening, nggak akan naik-naik ya. Tadi juga sempat saya cerita, saya jalan ke perusahaan yang lain. Waktu saya berdiri di depan itu banyak mobil yang parkir. Saya perhatikan orang-orang yang punya mobil ini, kenapa orang ini kerjanya apa? Oh, ada mobil ada pick up. Ada yang satu pintu itu punya parkiran 2 mobil, 1 pick up, 1 Avanza. Ada. Nah, setelah saya selidiki orang-orang itu, kenapa mereka itu punya mobil? Ternyata sambil kerja, sambil buka usaha.
Kalau hal-hal seperti ini kalau kita tiru juga bisa juga. Amin. Amin. Jadi itu maksud saya teman-teman, manfaatkan sesuatu yang situasi yang ada misalnya seperti ini, kira-kira gimana uang ini dikelolanya seperti apa. Ya, jadi teman-teman yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya singgung tentang keuangan? Karena ada kesaksian. Dia kumpulkan di jerigen, bukannya menjadi 2 jerigen, dari 1 jerigen sudah penuh, malah menjadi kosong. Habis, selesai semalam. Jadi itu maksud saya. Jadi mau tampung di rekening atau mau tampung pakai jerigen atau apa yang lain, itu nggak bisa. Karena saya tahu kita budaya Sumba ini saya rasa semua budaya sama. Kalau ada acara itu pasti harus bantu, harus sumbang, harus kita bantu. Bukan enggak juga, harus kita bantu. Harus. Tetapi maksud saya sekian persen, misalnya untuk keluarga, sekian persen untuk yang kita makan, sekian persen untuk jaminan. Nah, yang sekian persen untuk yang menjadi jaminan ini, jaminan maksud saya di hari tua kita. Kan tidak mungkin selamanya kita kuat terus. Satu saat fisik kita lemah. Apakah kita masih kuat? Kita masih di sini. Nah, suatu saat kita lemah. Bagaimana kita mengatur strategi keuangan kita? Nah, itu yang perlu menjadi renungan kita. Jadi maksud saya, jangan sampai ini terulang. Kawan yang pernah mengumpulkan uang 1 jerigen 40 amblas semalam. Setelah habis dalam semalam, 3 hari kemudian datang sama saya. Aduh bang, kayak apa ini? Ya mau gimana? Tinggal penyesalan. Jadi hati-hati tentang keuangan. Apalagi ini yang punya istri, punya anak, hati-hati tentang keuangan. Jadi firman Tuhan saat malam hari ini, ya, melalui forum ini saya perkenalkan, ya, di sini sudah resmi, ya, ada organisasi kita di sini, saya perkenalkan. Maksudnya saya perkenalkan organisasi ini, di sini kan sudah ada Probomora, ya. Probomora di sini sudah ada orang tua di sini yang dipandang sebagai orang tua, Pak Simpson, ya, itu ketua DPC Probomora di wilayah sini. Jadi kalau punya sesuatu persoalan yang berurusan dengan hukum, jangan bertindak sendiri. Amin. Amin. Jangan bertindak sendiri. Laporkan ke pihak yang berwajib. Kalau kita lanjutkan aja bekerja. Hati-hati. Kalau datang di sini jangan berkelahi. Jangan andalkan ada keluargamu orang Dayak, ya. Atau jangan andalkan ada keluargamu orang polisi atau brimob misalnya, ya. Tetapi ingat bahwa yang kita harus ingat adalah bahwa kita merantau, itu aja. Karena ada yang lain ini saya lihat ini, karena punya teman, misalnya karena lama di sini bergaul banyak, akhirnya kayak ini diganggu sedikit langsung ambil banyak teman-teman dikeroyok. Itu nggak boleh. Kalau sampai ada yang seperti ini di sini, saya akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi, ya. Salah satunya misalnya bisa saja saya bikin surat penolakan kehadiran misalnya saya, atau misalnya keponakan saya. Kalau dia selalu bikin rusuh di sini, bisa saya surat di desa melakukan surat penolakan kehadiran dia di Bangka misalnya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi harus tahu jalurnya kalau ada masalah. Tempuh dengan baik kalau ada masalah, seiring dengan orang tua dulu, jangan mengambil tindakan. Kayak yang di sana kemarin ini, di Hamparan 2. Ini kesaksian ini. Makanya ini cerita-cerita ini maksud saya supaya kita waspada. Jangan main hakim sendiri. Masa di sana kemarin itu ada informasi nyampe ke saya,
ada perkelahian di sana itu. Orang Timur katanya dari Kupang itu merusak nama Timur. Padahal Timur ini kan ada Sumba, ada Flores. Nah, katanya di sana itu orang Kupang katanya kemarin manggil kawannya banyak-banyak, kroyok orang satu, itu nggak boleh. Ini resmi ini saya sampaikan melalui nasihat firman Tuhan. Amin. Amin. Nggak boleh main hakim sendiri. Karena sesuatu inilah fungsinya kita ini. Nah, jangan mengambil tindakan sendiri. Harus seri. Ini yang saya mau, yang saya senang gitu. Supaya jangan kita saling hajar-hajar. Karena saya tahu wataknya orang Timur ini seperti apa. Itu nggak boleh. Jadi firman Tuhan saat malam hari ini nanti sebentar kita akan bahas ibadah kita ini seperti apa ke depan ini, kira-kira dalam sebulan sekali kah atau 2 kali kah atau setiap minggu, nanti sebentar kita akan bahas. Jadi harapan saya semua keluarga yang ada di sini baik-baik dengan tetangga yang ada di sini. Amin. Amin. Mudah senyum. Ya. Harus tegur orang, ya sama orang. Kalau ada sesuatu yang lebih, misalnya ngambil sayur di hutan bagi sama tetangga, ya harus baik dengan tetangga. Karena kita yang merantau ini kalau ada apa-apa nggak mungkin keluarga dari sana yang jauh yang bantu kita sini. Nah, mau orang lain tetangga kita, itu harus kita baiki. Mau orang Timur harus dibaiki, mau orang Jawa harus kita rangkul. Supaya apa? Kalau kita, yang saya khawatirkan itu kalau ada apa-apa, ini pengalaman lagi ini ada dulu di Malang ini, ada kawan satu dari Embarade, saya nggak kenal, tapi karena pas kena sakit stroke jatuh, nggak ada satu pun yang bantu. Karena suntikan pertama harganya 700.000. Namanya kita mahasiswa bakalnya apa? Nggak ada ini. Akhirnya menjadi jaminan ya harus kasih KTP di situ. Maka saya tanpa uang 1.000 buka KTP, biar disuntik dulu orangnya. Saya tempelkan di atas meja, disuntik orangnya. Nah itu maksud saya. Jadi makanya jangan selalu bikin masalah. Harus baik sama orang. Karena banyak pengalaman ini yang saya rasakan di rantauan ini. Yang menjadi penolong pertama kita itu tetangga. Jadi itu saja firman Tuhan, ya. Nanti kita sambil makan, nanti semua makan di dalam aja sambil kita ngobrol. Amin. Amin. Nah, nanti mungkin kayaknya di dalam aja. Kalau di luar kayaknya nanti masuk juga di dalam. Kayak masih ada yang duduk di luar ya? Enggak ada lagi. Nggak ada ya. Biar Pas aja ini kita di sini. Maksud saya kita sambil makan, kita sambil ngobrol, kita sepakati kayaknya. Jadi firman Tuhan saat malam hari ini sampai di sini.